Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau malam, atau kapan lain ya. Selamat untuk kita semua. Semoga kita sehat-sehat ya. Entah kapanpun ini dibaca, pokoknya Ibu dan rekam video ini pada sore hari sesudah pekerjaan selesai. Adapun makalah saya ini berjudul Legenda Sumatera Utara yang bernilai edukasi sebagai penguatan karakter bangsa dan daya tarik wisata. Nah, di sini ada tim saya, yaitu Pak Aryadi Susilo, Haris Sultan Lubis, Jamurlan Siahaan, ini semua dosen FIB USU yang merupakan tim penelitian saya, tetapi selain itu ada juga dari teman saya ini yang memberi banyak saran. Saya tak tega tidak mengikutkan namanya, dan juga asisten saya Latifah Yusri Asution. Nah, teman saya itu yang banyak saya minta saran, misalnya menerjemahkan, itu adalah Pak Ahmad Laut Hasibuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak legenda berkembang. Nah, yang legenda ini diyakini sebagai cerita yang merupakan asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, di Sumatera Utara juga banyak legenda, antara lain yang kita dengar banyak ini, Danau Toba udah nggak asing lagi dengan adanya Raja Toba, kemudian legenda di berbagai atau tentang berbagai tempat lainnya, tetapi yang pasti legenda memiliki nilai edukasi sebagai sarana untuk mengemban legenda itu adalah cerita rakyat berupa sastra lisan tentang kisah terjadinya suatu tempat, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan tersimpan dalam ingatan pemiliknya. Dan ini adalah merupakan kearifan lokal. Mengapa dikatakan ini merupakan kearifan lokal? Karena dalam legenda terkandung nilai-nilai edukasi yang dapat menjadi penguat karakter bangsa. Nah, jadi apa hubungannya kearifan lokal dengan nilai-nilai edukasi? Karena sebuah legenda itu diciptakan, soal benar atau tidak itu Allahu a'lam ya. Pokoknya diciptakan oleh yang menciptakannya atau pengarangnya itu adalah dengan maksud agar bisa menjadi ajaran atau agar bisa menjadi, kalau hal yang jelek tidak ditiru lagi, kalau yang baik untuk ditiru ya. Jadi oleh karena itu menjadi bahan pengajaran. Misalnya ini terjadinya gunung ini dulu adalah karena seorang anak yang durhaka, kemudian melarikan diri ke sini, lalu hilang. Nah, itu ada seperti itu. Namanya di Tapanuli Selatan, di Sumatera Utara, namanya Simago-mago ya. Kemudian ada satu sumur-sumur panas di wilayah Madinah, Mandeling Natal, salah satu kabupaten di Tapanuli Selatan, itu diyakini sebagai peninggalan seorang anak durhaka yang ketika dia sudah jaya malu kepada ibunya yang miskin. Dia merasa kalau diakuinya dia sebagai ibunya nanti jatuhlah harga dirinya, sehingga tidak maulah nanti raja bermenantukannya sekaligus putri raja bersuamikannya, sehingga pura-pura kenallah dia dan ibunya sakit hati, jadi jadilah dipencetkannya lah air susunya. Kau anak durhaka, inilah dulu air susuku yang membesarkanmu, yang mengasihimu. Ternyata sudah kau menjadi berhasil hidup seperti ini. Tak kau kenal lagi aku, bahkan kau tidak mengakui aku sebagai ibumu. Nah, jadi inilah peninggalan legenda ini berupa sumur-sumur, dan itu kita tahu semua, dan sangat jelas itu merupakan nilai ajaran.
Jadi apabila itu diceritakan kepada generasi muda, itu si anak akan merenung, aduh, iyalah, nggak akan kubuatlah seperti itu, akan kusayangilah orang tua, akan tidak malulah aku beribu. Nah, banyak-banyaklah. Nah, misalnya seseorang yang bersahabat, kalau ada legendanya seperti itu akibat pengkhianatan jadi pecah persahabatannya. Aduh, ternyata persahabatan itu sangat berarti begitu ya. Nah, jadi legenda itu mempunyai nilai-nilai pendidikan sehingga bisa menjadi nilai ajaran atau edukasi, dan begitulah cara orang tua kita dulu membuat ajaran-ajaran itu. Salah satunya medianya adalah melalui legenda. Dan orang-orang yang pergi berwisata itu umumnya ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bagus dianggap berudara sejuk atau adalah satu kawasan yang menarik, yang baik untuk dikunjungi. Nah, jadi bisa menjadi satu destinasi wisata ya, karena orang dalam hidup orang ini kadang-kadang ada perlu refresh ya, bukan hanya laptop yang perlu direfresh ya kalau udah panas, tetapi juga manusia otaknya perlu didinginkan ya. Nah, dalam agama Islam ada sholat 5 waktu untuk mendinginkan. Sekarang kalau dipaksa terus bekerja bisa panas, bisa korslet, akhirnya stres ya. Nah, jadi sekali-sekali pergilah kita melihat legenda ya. Jadi legenda itu kalau dari segi sastra tentu saja adalah satu sarana bersastra, dan kita sebagai pengamat sastra atau pengkaji sastra, bagus juga salah satunya adalah kemarin saya baca di salah satu butir pengabdian, itu yang disampaikan oleh Sandiaga Uno, itu juga saya baca dari proposal mahasiswa saya, literasi narasi berupa narasi cerita-cerita di satu tempat itu juga bisa menjadi daya tarik wisata. Jadi sejalan sekali dengan legenda ini, kalau kita bisa membuat pengabdian masyarakat, saya sekarang berpikir seperti itu, kita buat ceritanya di tempat-tempat legenda itu. Jadi orang ke situ bukan hanya melihat pemandangan, tetapi menikmati narasi yang ada tentang legenda itu ya. Semoga kita punya rezeki untuk bisa pergi ke tempat-tempat yang ada legendanya dan menjadi destinasi wisata. Tentu saja adalah dengan pengelolaan tempat yang bagus. Nah, di Madinah seperti yang saya katakan tadi, di Danau Toba itu memang sudah ditata dengan lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, kemudian salah satu cara yang penting untuk mengenalkan legenda itu adalah dengan transformasi digital. Nah, dalam penelitian ini adalah penelitian saya tahun ini. Dalam penelitian ini saya melibatkan mahasiswa baik S1 maupun S2 untuk menjadi narator cerita itu, dan dengan memvideokan tempatnya, dengan menarasikan legendanya, si anak menceritakan, dan mungkin itu akan menarik. Jangan kalau saya yang menceritakan, mungkin nggak enak dipandang lagi ya. Bagusan anak-anak kita ya. Iya, jadi teorinya adalah nilai-nilai di dalam legenda terkandung nilai-nilai edukasi sebagai sarana untuk mengemban tata nilai kehidupan yang dianut suatu masyarakat. Kemudian ada norma, adat istiadat, sosial budaya, religius, historis yang merupakan hal yang bersifat didaktis yang tetap memiliki relevansi dengan masa kini sehingga membentuk kepribadian dan jati diri bangsa. Itu tadi penguatan karakter itu ya. Pada era digital ini segala perangkat teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengenalkan kembali sastra lisan, termasuk legenda yang ada di daerah. Selain menginventarisasi, juga dapat menyebarkan sastra-sastra lisan daerah dikenal sehingga dikenal ke seluruh dunia, Mak. Nggak apa-apa kita berhayal ya, asal untuk tujuan yang baik ya. Kemudian pendekatan yang dalam metodenya pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dianalisis berdasarkan teori tafsir atau hermeneutik dengan pendekatan model analisis konten. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik FGD, wawancara, dan pengumpulan data berupa foto. Dan data dianalisis menurut teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, pengumpulan data, simpulan, dan verifikasi data. Nah, kesimpulannya adalah di Sumatera Utara terbanyak dapat legenda, diantaranya Sampuraga, Mariam Puntung, Laukawar, dan Sibarwar, banyak lagi tentu saja yang tidak disebutkan di sini. Nah, legenda populer dapat menjadi destinasi wisata. Tentu saja dikemas ya kembali tempat wisatanya. Kemudian para wisatawan yang mengetahui satu legenda ingin menyaksikan dan membuktikan apa yang diekspos dalam cerita. Oh ya, betul sekali itu, bahwa beberapa tempat kita ingin ke sana, seperti di Sumatera Barat misalnya ya, ada bukit apa namanya itu, bukit apa legenda roman yang terkenal dari sana, apa namanya, Roman Siti Nurbaya. Ke sana bukitnya gitu ya. Nah, kemudian di Sumatera Barat, di Jawa Barat ada Gunung Tangkuban Perahu ya, dengan legendanya Sangkuriang ya. Nah, kemudian banyak lagi legenda. Kemudian yang menjadi daya tarik wisata, legenda dipandang oleh masyarakat mengandung mitos menjadi daya magnet bagi wisatawan untuk datang ke objek wisata tersebut. Salah satu motif wisatawan mengunjungi satu tempat adalah untuk memperluas pandangan hidupnya dengan mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, adat istiadat, cara hidup, dan budayanya. Oleh karena itu, legenda sangat dapat menjadi daya tarik wisata. Saya setuju itu ya, makanya saya tulis ini. Tentu saja, semoga juga Bapak-Bapak Ibu setuju ya. Seperti salah satu legenda yang ada di Madinah, yang saya katakan tadi, dulu waktu belum ada video, belum ada apa namanya ini, ada kasetnya. Saya dengar ini dari kaset banyak ya. Lalu saya ke sana, waduh waktu itu belum ditata dengan baik. Sekarang dengan kaset itu, Pemda Madinah mulai menata tempat itu, dibaguskanlah jalan, dibuatlah tempat-tempat memijak kaki, mandi sauna dari panas yang sebetulnya dipancarkan oleh Gunung Merapi yang ada di sekitarnya. Tapi pesan moral yang ada pada legenda itu adalah anak durhaka, ya, tidak boleh tentu saja ya. Kemudian si Barowar tidak boleh egois, itu juga di Madinah, karena saya salah satu lokasi penelitian ini adalah di Madinah. Jadi ada dua yang saya tampilkan cerita itu di sini. Kemudian ada Meriam Puntung, itu sangat fenomenal di Medan ya, karena itu ada hubungannya dengan Putri Hijau. Nah, jadi artinya ada kalanya kecantikan itu bisa membuat kita tidak nyaman, tetapi ketika serangan dari luar terjadi, keluarga ini akan kompak untuk membela diri, sehingga saking panasnya meriam itu, sehingga Puntung satu, legenda ini satu meriamnya sampai saking panasnya dari Medan ke Karo yang berjarak sekitar 60-70 kilo, satu lagi ke Aceh yang berjarak ratusan kilometer. Nah, jadi artinya ya itu benar atau tidak walau aklam ya. Kemudian salah satu tempat yang juga banyak dikunjungi karena di kaki Gunung Sinabung adalah satu Laukawar namanya. Lau itu artinya air ya, danau. Nah, itu berasal dari kisah seorang cucu yang diberi tanggung jawab tetapi tidak mengemban dengan baik tanggung jawab tersebut. Itu adalah daerah Namanteran, ini adalah tempat-tempat yang sekarang ini diungsikan semua penduduknya karena luluran kawah gunung itu merusak perkampungan itu dan sekaligus tanaman-tanamannya. Jadi orang banyak ke sana
Tapi tak boleh lama-lama, ada kalanya juga ditutup seperti Gunung Merapi di Jawa Tengah. Nah, ini akhirnya saya menyampaikan bahwa legenda itu ternyata kalau dikaji, dibuat dalam narasi itu ceritanya, lalu bekerja sama dengan Pemda, lalu disosialisasikan dari video-video di YouTube, dinarasikan oleh misalnya mahasiswa kita yang perlu belajar banyak hal, termasuk untuk bernarasi. Nah, sangat menarik tentu saja. Itulah yang saya sampaikan pada makalah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri presentasi saya ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.